Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kebahagiaan kepada kita semua sehingga kita dapat kembali berjumpa tentunya dalam suasana dan cara yang berbeda, tidak seperti biasanya, bahwa insyaallah pembelajaran kita kali ini akan kita sajikan dengan sistem online atau daring. Ya, alhamdulillah. Insyaallah Bapak sangat yakin kalian semua dimanapun berada tidak patah semangat untuk tetap terus belajar dan belajar walaupun dengan cara yang seperti ini. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita akan mengawali materi kita tentang sejarah kebudayaan Islam untuk di kelas 10 atau di kelas 4 ini, ya. Mungkin di tahun yang lalu kita sudah pernah berjumpa anak-anakku sekalian, atau ada juga yang baru kali ini, tapi insyaallah semuanya akan kita tetap jalani bersama, ya, tentunya dengan tetap semangat dan terus semangat. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita masuk ke materi terkait dengan sejarah kebudayaan Islam ini, insyaallah supaya kita lebih mudah untuk memahami materi, maka kesempatan kali ini atau di pertemuan yang pertama ini sebagai pengantar untuk materi kita yang selanjutnya, maka insyaallah Bapak akan mengajak kepada anak-anakku sekalian terlebih dahulu memahami apa itu sejarah kebudayaan Islam, ya, karena tentunya dianalogikan, ya, kalau kita ingin masuk ke dalam sebuah rumah, ya, tentunya kita harus paham dulu itu rumah siapa, itu milik siapa, ada apa aja di dalam, dan lain sebagainya. Begitu pula ketika kita ingin belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, maka kita harus tahu dulu apa definisi sejarah, apa definisi kebudayaan, dan apa definisi daripada Islam itu sendiri. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya Bapak harap anak-anakku sekalian, ya, terlebih dahulu menyiapkan alat tulis, ya, berupa buku dan pulpen, ya. Untuk buku, Bapak harap buku tulis tetap sebagaimana biasa, untuk mapel SKI tidak dicampur dengan catatan-catatan yang lain, tidak dengan menggunakan lembaran-lembaran, tetapi buku khusus yang insyaallah semuanya akan bermanfaat ke depannya. Jadi siapkan buku khusus tentang buku mata pelajaran kebudayaan Islam. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, kita awali dengan sejarah. Ya, apa sebenarnya definisi sejarah? Ya, kalian tentu sering mendengar apa itu sejarah. Ya, macam-macam. Kalau kita bisa browsing atau kita cari di internet itu banyak definisi sejarah. Tapi lebih mudahnya insyaallah kita akan sama-sama bahas tentang sejarah. Ini pengertian sejarah secara umum saja dulu. Ya, baik anak-anakku sekalian, definisi sejarah. Ya, menurut beberapa sumber dan ahli itu mendefinisikan sejarah bahwa sejarah itu adalah secara menyeluruh sangat perlu untuk diketahui dengan tujuan dapat memahami asal mula dari beberapa pengetahuan mendasar baik umum maupun khusus.
Sejarah merupakan dasar atau pondasi ataupun tiang dari berbagai hal yang menunjang segala penjuru pengetahuan. Ya, jadi apapun yang sebenarnya yang ada di dunia ini, yang kita rasakan, yang kita saksikan, semua berawal dari sejarah. Ya, eh, sejarah juga itu tidak lepas dari beberapa unsur. Ya, ini yang perlu dicatat, anak-anakku sekalian. Kalau kita berbicara tentang sejarah, maka kita akan berhadapan atau kita akan menemukan beberapa unsur. Yang pertama itu biasanya terkait dengan waktu. Ya, ini tolong dicatat anak-anak sekalian. Sejarah itu terkait dengan waktu. Waktu sebuah peristiwa. Ya, waktu sebuah peristiwa. Kita berbicara tentang sejarah Rasulullah, maka kita akan menemukan tentang kapan dan waktunya sejarah yang mencatat tentang Rasulullah SAW. Setelah kita berbicara tentang waktu, maka kita akan berbicara tentang tempat. Ya, berbicara tentang sejarah, maka kita tidak akan terlepas daripada tempat. Seumpamanya, sejarah tentang Hidayatullah, maka kita akan pertama waktu tadi, ya kapan Hidayatullah itu didirikan, itu berbicara tentang waktu, tanggal, hari, tahun, dan lain sebagainya. Kemudian tempat, di mana Hidayatullah pertama kali didirikan. Ya tentunya di Gunung Tembak, itu berbicara tentang tempat. Yang kemudian yang ketiga, kalau kita berbicara tentang sejarah, anak-anakku sekalian, maka kita tidak terlepas dari tokoh. Ya, berbicara tentang Hidayatullah, maka kita akan berbicara tentang tokoh siapa. Siapa yang mendirikan Hidayatullah, siapa yang terlibat dalam proses pendirian, maka Ustadz Abdullah Said itu adalah tokoh. Begitu pula kalau kita berbicara tentang sejarah Rasulullah, maka tokoh yang akan kita bahas adalah Nabi Muhammad SAW. Sama semuanya. Kita berbicara tentang kota Balikpapan, maka kita akan berbicara tentang waktu, tempat, di mana itu kota Balikpapan, itu di Kalimantan Timur. Kapan itu Balikpapan itu pertama kali kemudian dibentuk dan hadirnya kota Balikpapan, dan siapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam terbentuknya kota Balikpapan. Ya sama semuanya. Orang berbicara tentang sejarah maka tidak terlepas dengan ketiga unsur tadi. Kemudian yang keempat, ya berbicara tentang sejarah maka kita tidak bisa terlepas tentang peristiwa. Ya, peristiwa. Nah, kalau kita berbicara tentang sejarah Rasulullah, ya, maka kita tidak akan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada saat itu. Ya, sama ya, ketika kita mau belajar tentang sejarah ini, maka khususnya untuk di kelas 4 atau di kelas 10 ini, ya kita akan masuk tentang sejarah peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Ya, itu materi kita. Maka kita akan berbicara tentang waktu, tempat, tokoh, peristiwa, dan lain sebagainya. Nah, itu tentang sejarah ya. Apa tadi anak-anakku sekalian? Coba diulang sama-sama. Pertama terkait berbicara tentang sejarah. Setelah kita mengetahui definisi sejarah, maka kita akan tidak terlepas tentang waktu, kemudian tentang apa tadi? Tempat, kemudian tentang tokoh dan peristiwa. Nah, masih banyak lagi mungkin hal-hal yang terkait dengan sejarah ya, tetapi ini ada unsur-unsur sini yang kita tidak terlepas. Nah, itu terkait dengan definisi sejarah. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian. Baik. Kemudian anakku sekalian yang berbahagia, berbicara tentang kebudayaan, ya. Kebudayaan itu didefinisikan menurut beberapa pendapat bahwa pengertiannya sebagai sebuah kebudayaan itu sebuah hasil cipta atau rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks, yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum, adat, serta setiap kecakapan dan kebiasaan. Jadi apapun yang terjadi, baik itu terkait dengan pengetahuan, terkait dengan keyakinan dan lain sebagainya, maka sesungguhnya itu adalah bagian daripada kebudayaan. Seperti itu anak-anakku sekalian. Dengan definisi Islam itu sendiri, apa itu Islam? Ya, kalau Islam tentu kita sudah bisa paham semua bahwa Islam itu berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu, dengan arti sebagai berikut, bahwa Islam itu tunduk dan patuh.
ya, berserah diri, menyerahkan diri, memasrahkan, ya, mengikuti, menunaikan, menyampaikan, masuk dalam kedamaian, keselamatan atau kemurnian, ya, banyak definisi terkait ini dari istilah-istilah lain yang akar katanya sama, yaitu Islam, berhubungan erat dengan makna keselamatan, kedamaian dan kemurnian. Nah, itu jadi terkait dengan sejarah kebudayaan Islam seperti itu, ya. Nah, sekarang nanti bisa lebih jauh nanti kalian bisa untuk ditelusuri, ya, definisi-definisi ini cuma beberapa pendapat saja. Kalian bisa mendapatkan banyak pengertian-pengertian di internet. Sejarah kebudayaan Islam kemudian itu apa sebenarnya? Kalau kita sudah menggabungkan tiga unsur tersebut, bahwa sejarah kebudayaan Islam kalau kita definisikan bahwa sesungguhnya sejarah kebudayaan Islam merupakan sebuah mata pelajaran yang mengajarkan tentang peristiwa atau catatan peristiwa masa lampau yang berupa perkembangan hasil pemikiran dan perasaan manusia yang terjadi pada masa Islam atau dipengaruhi oleh Islam mulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan sekarang. Jadi sejarah kebudayaan Islam itu adalah salah satu mata pelajaran yang akan diajarkan kepada seorang siswa, kepada siswa yang berbicara tentang peristiwa ya masa lampau yang mulai dari zaman Rasulullah hingga saat ini. Jadi kalian sudah ada bayangan ya terkait dengan sejarah kebudayaan Islam itu. Jadi insya Allah ketika kita belajar tentang kebudayaan Islam kita sudah bisa paham sejarah kebudayaan Islam itu kita akan berbicara tentang apa-apa saja. Nah untuk materi kita di materi kali ini untuk semester awal ini kita akan banyak berbicara tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk ke materi karena pada pertemuan kali ini kita sebagai pengantar saja anak-anakku sekalian. Tapi insya Allah kalau Allah mengizinkan di pertemuan berikutnya kita sudah mulai masuk tentang peradaban bangsa Arab. Ya, peradaban bangsa Arab sebelum Islam itu seperti apa sih gaya kehidupan mereka, ya, gaya kehidupan mereka sampai kemudian nanti sampai Islam itu masuk ke bangsa Arab itu sendiri. Ya, anak-anak sekalian yang berbahagia, Bapak harap di materi pengantar ini nanti kalian bisa membuat ya, mencari definisi-definisi tadi tentang sejarah kebudayaan Islam. Ya, coba kalian hunting atau browsing di internet definisi sejarah kebudayaan Islam. Silahkan masing-masing kalian membuat resume, ya, resume terkait dengan sejarah itu definisi itu di luar daripada definisi yang kita sudah sampaikan pada hari ini. Ya, kalian nanti bisa tulis resume di buku mapel, di buku mata pelajaran SKI, silahkan ditulis satu halaman tentang definisi sejarah budaya Islam. Kemudian kalian foto, ya, kalian foto. Nanti di slide berikutnya nanti Bapak akan tampilkan hasil foto kalian dikirim ke nomor WA Bapak. Ya, dengan tidak lupa menuliskan nama lengkap. Jangan menulis pakai pensil ya anakku sekalian. Usahakan pakai pulpen biar kelihatan. Resumenya ditulis dalam menggunakan pulpen, kemudian tulis nama dulu, nama lengkap di atas, kemudian kelas berapa, ya, kemudian silakan ditulis resumenya tentang pengertian sejarah kebudayaan Islam. Ya, kalian cari, kemudian selesai satu halaman kalian foto dan kirim ke nomor WA Bapak. Ya, seperti itu anak-anakku sekalian. Sebagai materi pengantar terlebih dahulu di kesempatan yang berbahagia ini, Bapak harap semua tetap semangat, serius dalam mengikuti pembelajaran online kita ini, dan insya Allah di pertemuan berikutnya di hari Rabu yang akan datang kita sudah mulai masuk ke materi kita terkait dengan kondisi atau peradaban bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Saya kira demikian ya anak-anakku sekalian pertemuan kita di hari pertama ini, pengantar ini, yang mudah-mudahan kalian semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa tetap terus semangat, diberikan kemudahan
Kalau ternyata di antara kalian ada yang kesulitan dalam mengikuti pembelajaran online ini, bisa kalian sampaikan di grup di wali kelas. Nah, kemudian nanti wali kelas menyampaikan ke guru yang bersangkutan. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin ini yang Bapak dapat sampaikan di pertemuan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam mengikuti pembelajaran dan Allah jadikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu berkah dan bermanfaat bagi kehidupan kita yang akan datang. Baik, kita akhiri pertemuan kita ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bapak sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.